Om Swastiastu, salam kebajikan. Umat sedharma dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwa situasi sekarang ini menuntut kita untuk di rumah aja. Namun, bukan berarti kita bermalas-malasan dan terus mengeluh. Alangkah lebih baiknya kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperkaya pengetahuan kita. Ya, daripada kita mencekoki terus pikiran dengan berita-berita pandemi, itu tidak bagus. Bila kita mengacu pada ilmu psikologi, hipnosis, NLP atau Neuro Linguistic Program, maka semakin kita melihat, semakin mendengar, dan juga mengingat tentang pandemi, maka semakin terekam di alam bawah sadar kita. Karena semakin terekam, maka akan menambah beban, menambah ketakutan, dan akhirnya sakit karena itu. Jadi, tetap di rumah aja, ikuti himbauan pemerintah, dan kerjakan sesuatu yang bermanfaat. Pada kesempatan ini, saya dan rekan saya akan belajar membuat banten otonan, yaitu banten yang dapat digunakan untuk merayakan hari kelahiran sesuai dengan ajaran Hindu, khususnya dalam tradisi Bali. Banten yang akan kita pelajari sifatnya sangat sederhana, sehingga dapat dengan mudah kita buat setiap kali kita ingin memperingati hari kelahiran. Perbedaan jenis atau komponen banten di masing-masing daerah adalah sesuatu yang wajar dikarenakan faktor desa, kala, dan patra. Namun, dari segi tattoo atau makna filosofinya tetaplah sama. Mau ikutan? Yuk, kita langsung saja belajar bersama. Terlebih dahulu, kita harus membuat beberapa jahitannya menggunakan janur atau busung. Nanti, setelah itu baru kita susun menjadi satu kesatuan sebagai banten otonan. Banten merupakan simbol ritual yang sakral dan mempunyai makna seperti yang dijelaskan di dalam lontar Yajnya Prakriti, yaitu sahananing bebanten pinake raganda dwi, pinake warna rupaning ide batare, pinake ande buana, yang artinya banten itu merupakan perwujudan dari kita sebagai manusia. Kemudian banten merupakan perwujudan dari manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa, dan banten merupakan refleksi dari alam semesta. Otonan adalah upacara memperingati hari kelahiran yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali sesuai dengan ajaran agama Hindu. Upacara ini dilaksanakan berdasarkan wuku, saptawara, dan pancawara dari kelahiran kita. Upacara otonan dilaksanakan pertama kalinya ketika masih bayi saat berumur 6 bulan menurut kalender Bali. Setelah itu, upacara otonan dapat terus dilaksanakan semasa hidup dengan sarana upacara atau banten sesuai dengan kemampuan. Upacara otonan mempunyai tujuan untuk membersihkan jiwa dan raga, untuk mengingatkan diri agar selalu mengembangkan sifat bijaksana dan welas asih, serta memohon bimbingan dan anugerah ide Sang Hyang Widiwasa secara skala maupun niskala. Setelah jejahitan selesai dibuat, maka selanjutnya semua bahan siap disusun atau dalam bahasa Balinya metanding. Ini adalah banten ajuman atau sodaan yang mempunyai makna sebagai persembahan makanan. Banten ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya apapun makanan yang kita nikmati terlebih dahulu wajib dipersembahkan sebagai ucapan terima kasih kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Ini
adalah Banten Pras. Mempunyai makna sebagai sarana untuk memohon keberhasilan dan kesuksesan dari yajnya atau upacara yang dilaksanakan. Selain itu, Banten Pras juga mengandung makna permohonan untuk menyeimbangkan triguna. Ini adalah sayut pembersihan. Secara umum, sayut pembersihan dikatakan sebagai alat-alat yang dipakai untuk menyucikan dalam suatu upacara keagamaan. Makna filosofis yang terkandung di dalam sayut pembersihan yaitu sebagai manusia harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian jasmani maupun rohani. Karena hanya dengan kesucian kita dapat menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Sayut pembersihan dilengkapi dengan lesbu seperti ini yang memiliki makna untuk menghilangkan dasa mala, yaitu 10 perbuatan yang tidak baik. Ini dinamakan Banten Dapetan yang mengandung makna bahwa seseorang hendaknya selalu siap siaga menghadapi kenyataan hidup, baik suka maupun duka. Tujuan mempersembahkan Banten Dapetan ini adalah sebagai ungkapan terima kasih dan mensyukuri karunia dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ini adalah sayut pemiak kala, yaitu sebagai lambang penyucian yang bersifat jasmani. Secara umum, sayut pemiak kala bertujuan untuk dapat menghindari kondisi-kondisi tidak wajar atau kemalangan. Ini disebut dengan bayuan yang memiliki makna sebagai persembahan untuk memberikan kekuatan jiwa maupun raga, baik untuk pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam kehidupan kita. Banten-banten yang disebutkan tadi kemudian kita susun seperti ini sehingga menjadi banten otonan dan siap untuk kita gunakan.